Selamat datang, kali ini kita akan melakukan lab packet tracer kembali untuk single area OSPF versi 2 configuration. Oke, di sini sudah ada topologinya, udah ada sekitar 6 router. Kemudian di sini sudah ada addressing tabelnya yang digunakan nanti untuk konfigurasi. Di sini terbagi dari dua daerah. Yang pertama headquarter, kemudian data services. Objektifnya yaitu kali ini kita akan mengimplementasikan single area OSPF pada point to point link dan broadcast multi access di bagian sini nanti. Backgroundnya kita akan membantu network engineer untuk melakukan pengetesan OSPF pada jaringan building di sini. Nah, kemudian kita harus menginterkoneksikan perangkat dan mengkonfigurasi interface dan melakukan connectivity pada jaringan LAN tersebut. Oke. Gunakan semua informasi yang disediakan dan tulis semua kebutuhan untuk mengkonfigurasi jaringan tersebut. Kemudian ketika tas udah selesai, ketika semua konfigurasi sudah selesai, semua host harus bisa saling berkomunikasi. PC 1 harus bisa saling berkomunikasi ke laptop 1, workgroup group 2, PC 2, PC 3, kemudian ke internet. Oke, instruksinya kita akan mengkonfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhan di bawah ini. Di sini sudah ada kebutuhannya. Semua proses OSPF menggunakan proses 10 dan harus aktif di semua router. Kemudian selanjutnya aktifkan OSPF menggunakan network statement dan inverse mask pada router di headquarter. Berarti headquarter tuh routernya P2P1, P2P2 dan P2P3. Oke. Kita coba tas yang pertama dulu, yang di sini kita coba kerjakan yang di headquarter. Kita coba di P2P dulu. Kita cek IP address-nya sudah ada atau belum. Oke, di sini sudah ada IP address-nya. P2P1 10. Ini benar, sudah ada. Nah, di headquarter kita harus melakukan konfigurasi OSPF menggunakan router proses 10 tapi menggunakan network statement. Oke. Coba dulu router OSPF 10. Terus kita cek konfigurasinya. Ini /30 semua. 30. Nah, kemudian kan kita nanti mau nge-advertise prefixnya yang mana atau network yang mau dimasukin ke dalam OSPF. Yang router P2P ini di headquarter itu menggunakan network statement dengan wildcard. Kita tulis dulu wildcard untuk network statement dan wildcard untuk prefix ini berapa. Kalau ini berarti 10.00.0, wildcardnya 0.0.0.3. Dapatnya dari mana? Nah, /30 itu subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Nah, angka subnet masknya ini untuk menjadikan wildcard yaitu 255.255.255 itu dikurangkan dengan subnet mask.
ini jadinya sama dengan 0.0.0.3. Nah, di slash 30 itu subnet mask itu kan 255, 255, 255, 252. Terus kita kurangkan dengan angka ini, maka inilah wildcardnya. Wildcardnya itu ini. Nah, 0.0.0.0.3. Kemudian network statementnya ini dapatnya dari mana? Nanti coba lihat lagi ke materi VLSM atau subnetting. Ini network address-nya segini. Terus kalau ini network address-nya yaitu ini sama dengan 10.0.0.8 0.0.0.3. Kemudian yang ini 10.0.0.12 0.0.0.3. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke network statementnya di OSPF. Kalau masih belum mengerti yang bagian ininya, cara mendapatkan network address, coba lihat kembali caranya di bagian VLSM atau subnetting. Di situ ada caranya. Oke. Kita ketikkan network 10.0.0.0.0.3 area 10, area 0, terus kemudian 8, area 0 juga, terus kemudian 12, area 0 juga. Oke, kalau sudah di right mem, terus coba cek SPF nya sudah benar untuk interface yang 3 itu. Soal IP SPF interface serial 001, 101 benar, 011 benar, terus 020. Oke, sudah. Kalau mau ngecek lagi show IP protocols, sini ada routing for network 10.0.0.0, 10.0.0.28, 10.0.0.12. Oke, sudah. Kemudian kita akan lanjut ke router P2P2, router OSPF 10. Kemudian kita ketikkan do show, bentar, P2P3 itu alamat IP address-nya ini. Cek dulu, kita tulis dulu yang ini bagian pertama, kedua, ketiga, 4. Tulis dulu. Kalau 0 ini berarti sama networknya, berarti 10.0.0.0. ininya wildcardnya 3, ini juga sama wildcardnya 3 tapi ininya 4, 3. Kalau ini 192.168.1.0/255 ininya 2.168.2.0.0.0.0.255. Oke, ini untuk yang router P2P min 2. Oke. Coba masukkan network
3 area 0, kemudian 4 ada 0 juga, terus network 12.168.1.0.255 0.0.255 area 0, selanjutnya yang 2. Nah, kalau kita coba cek IP protokol, IP OSPF interface brief. Sini harusnya ada 4 interface, serial 0101, serial 0112, ini 3 bit, sini 4. Oke, sudah. Terus kemudian di router P2P-3 kita konfigurasi lagi sama router OSPF nya 10. Dan ini tadi kan router P2P-2, ini P2P-1, sekarang P2P-3. Kita cek IP address-nya, ini tulis dulu di notepad. 1 2 3, cuman 3 interface ya, cuman 3 interface. Oke, kita coba hitung wildcard dan network address-nya. Ini pasti wildcard-nya 0.0.3, berarti 110.0.0.4 0.0.03. Ini tuh 8 3. Kalau yang ini 192.168.3.1, wildcard-nya berarti bentar, subnet mask /28 tuh 270.240 subnet masknya, terus kita kurangkan 255 ini berarti 0 0 0 15. Oke. Network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0, kemudian 8, kemudian network 192.168.3.1 3.0 0.0.0.15 area 0. Oke, sudah. Kalau kita ketikkan show IP OSPF interface, apakah sudah 3 interface-nya? 1 2 3. Oke, sudah 3. Ini P2P 3. Ya, coba kita cek lagi. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi OSPF interface untuk data service. Nah, ini data service BC1, BC2, BC3. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi router ID pada router tersebut. Nah, oke. Di sini OSPF-nya dia tidak menggunakan
network statement seperti yang di headquarter. Kita nggak nulis kayak gini, tapi kita masuk ke interface-nya, terus kita definisikan dia adalah interface untuk OSPF. Kita coba di BC1 dulu. Coba cek dulu, katanya router ID-nya di set BC berapa ini? BC1 router ID-nya 666 F10, router ID-nya 66. Oke. Terus kita cek di BC1 dia ada 3 interface. Serial 010, IPSPF area 0, POSPF 10 area 0. Kemudian serial satunya lagi BC1. 010 itu arah yang ke sini kan. 011 itu nggak dikonfigurasi interface karena dia ngarah ke router, ngarah ke internet. Jadi nggak perlu dikonfigurasi. Yang dikonfigurasi hanya dua, yaitu serial ini 010, kemudian gigabit ethernet 00. Interface gigabit ethernet 000, IP SPF 10 area 0. Oke, sudah. Kemudian di router BC2, coba cek BC2, dia router ID-nya 555. Enable configure terminal, terus router OSPF 10, router ID-nya 555, exit. Kemudian kita ke interface BC2, interface gigabit ethernet 000, IP SPF 10 area 0, terus satu interface 1 0. Terus kemudian kita cek lagi IP SPF interface brief, SPF. So IP SPF interface sini sudah ada 2, gigabit ethernet 00 1 dan gigabit ethernet 00. Sekarang lanjut ke BC3. Ke BC3 kita konfigurasi sama. Router OSPF 10, router ID-nya 444, exit. Kemudian kita klik interface-nya, interface gigabit ethernet 000, IP SPF 10 area 0, terus yang interface satunya sama 0. Oke, sudah. Jadi ketikkan show IP SPF interface brief. Apakah sudah? Show IP
OSPF interface. Sudah ada gigabit Ethernet 00 dan 001. Kemudian kita ketikkan show IP OSPF neighbor. Sudah ada. Sudah terhubung BC3 ke dua router, yaitu router BC2 dan BC1. Oke, step yang ini sudah. Kemudian kita konfigurasi OSPF agar routing update itu tidak dikirimkan ke jaringan yang tidak dibutuhkan. Jadi artinya maksudnya di sini kita akan mengkonfigurasi passive interface. Passive interface itu apa? Kita nggak akan mengirimkan OSPF update ke jaringan yang tidak ada routernya. Contoh di router P2P-2. Di sini interface yang tidak ada routernya yaitu gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 001. Dan ini nggak perlu kita konfigurasi agar ini kita harus perlu konfigurasi agar dia tidak mengirimkan paket OSPF. Karena di sini nggak ada router. Jadi interface yang mengarah ke localhost, bukan ke localhost, ke klien, ke contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, itu kita konfigurasi passive interface, sehingga nggak akan ada paket update LSA atau paket update OSPF yang masuk ke interface tersebut. Coba konfigurasi caranya. Router OSPF 10 passive interface gigabit Ethernet 000 sama 001. Terus kemudian P2 P3 sama OSPF 10. Oke. Sorry. Kemudian BC2 juga sama. Kita konfigurasi BC2. Interface yang mengarah ke klien yaitu gigabit Ethernet 00. Kita konfigurasi passive interface 0. Kemudian BC3 router OSPF 10 itu ada di interface gigabit Ethernet 000 juga. Passive interface 0. Oke, sudah semua. Kalau kita ketikkan soal IP OSPF interface, di sini ada gigabit Ethernet 00. Nah ini passive interface sudah ada, berarti tidak ada paket OSPF yang dikirimkan ke interface tersebut. Oke, baik, selanjutnya tas selanjutnya sudah. Terus kemudian konfigur BC1 dengan highest priority OSPF interface priority, sehingga dia akan terus menjadi designator router untuk multicast access network. Nah, di sini kita coba cek dulu siapa yang menjadi DR. Jadi pada jaringan multi akses seperti kayak gini, pada jaringan multi akses seperti kayak gini, itu diperlukan yang namanya DR dan BDR. Itu untuk mengirimkan pesan LSA secara efisien. Biasanya kan kalau ngirimin paket OSPF tuh multicast, dia harus ke semuanya. BC1 harus ngirimin ke semuanya.
Begitu juga dengan BC2. Nah, kalau dengan ada fungsi DR ini, BC2 tidak perlu mengirimkan ke seluruh jaringan, tapi BC2 hanya mengirimkan ke router yang berperan sebagai designated router. Contohnya BC1 berperan sebagai designated router. Maka BC2 akan mengirimkan paket LSA hanya ke BC1. BC1 nanti yang akan berperan mengupdate dan mengirimkan LSA ke setiap router dalam jaringan tersebut. Konfigurasinya adalah baik, selanjutnya kita akan konfigurasi BC1-nya agar memiliki highest priority untuk OSPF. Sini berarti di gigabit Ethernet 000 yang terhubung ke jaringan network multi access. Kita klik. Dan kita coba cek dulu siapa yang menjadi designated router. Di sini yang menjadi designated router adalah router kita sendiri, BC sendiri yang menjadi designated router. Karena di sini nggak ada tulisannya DR, berarti dia yang berperan menjadi designated router. Begitu kita coba konfigurasi BC satunya. Interface begitu. IP OSPF priority 150, terus clear. IP OSPF 10 proses, yes. Sudah, konfigurasinya sudah. Untuk yang konfigurasi untuk priority, kemudian kita akan mengkonfigurasi default route yang menuju ISP menggunakan exit interface. Kemudian kita akan melakukan propagasi default route tersebut ke jaringan. Default route sudah tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau masih ada yang belum paham, coba cek video sebelumnya. Kita coba klik interface-nya untuk BC1. Kita konfigurasi dulu default route dengan menggunakan exit interface-nya. Konfigurasi static routing untuk default route yaitu IP route 0.0.0, main subnet destination prefix-nya 0.0.0. Terus exit interface-nya itu serial interface yang menuju internet ke ISP. Ini itu berapa? Ini serial 0111 01.1. Oke, udah. Kemudian kita akan melakukan distribute default route tersebut ke semua router. Caranya kita login ke BC1 lagi. Kita beritahu ke OSPF agar dia meredistribute route ini ke dalam jaringan OSPF. Caranya default IP default information originate. Ini perintah ini akan mengirimkan default route ke OSPF sehingga router yang lain mengetahui default route itu ada di router BC1. Berarti ini sudah beres yang di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi OSPF router. Coba bentar, kita coba cek dulu apakah router P2P sudah menerima default route. Show IP route. Oke, di sini sudah ada default route-nya, yaitu gateway last resort 10.00.1, networknya 00. Ini default route
IP statiknya yang tadi dikonfigurasi pada BC1 sudah diterima oleh router P2P-2. Selanjutnya kita ke soal yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi OSPF router agar semua gigabit internet interface itu memiliki cost 10 dan fast ethernet cost itu 100. Oke, caranya kita merubah reference bandwidth. Jadi ini artinya itu reference bandwidth dibagi dengan gigabit internetnya. Sehingga caranya kita rubah reference bandwidthnya, router SPF 10 kita rubah auto cost reference bandwidth sama dengan 1000. Oke, ini sudah dirubah. Jadi caranya gini, untuk merubah cost gigabit internet interface jadi 10 dan fast internet jadi 100, caranya gini, dirubah reference bandwidthnya jadi 1000. Terus ke router yang lain, router OSPF 10, ketikkan auto cost reference bandwidth 1000. Itu juga dengan perangkat yang lain, BC3, router OSPF 10, auto cost reference bandwidth 1000. Oke, sudah. Router yang lain juga sama. Router OSPF 10, auto cost reference bandwidth 1000. Router P2P3 juga sama. Auto cost reference bandwidth 1000. P2P1 juga sama. Router SPF 10, auto cost reference bandwidth 1000. Oke, kalau sudah dikonfigurasi, ini konfigurasinya untuk semua router ya. Sudah selesai, kita coba lihat cek resultnya, sudah 78. Ini sudah. Nah, sekarang yang selanjutnya kita konfigurasi OSPF cost value pada P2P1 router 1 itu menjadi 50, dirubah costnya. Cara merubah costnya, cost manual, itu kita masuk ke interface-nya, terus kita rubah bandwidthnya menjadi 50 ya. Const interface serial, ini yang mana ini? Kita coba lihat dulu. Serial 011. Oke, serial 011. 011, bandwidthnya 50. Sudah. Kemudian yang selanjutnya kita mengkonfigurasi hello dan di timer value untuk interface yang terhubung antara P2P-1 dan BC1. Oh, ini defaultnya kan 10. Kita rubah hello timernya jadi sesuai yang diminta, yaitu 2 kali dari default value. Coba cek dulu. P2P1 itu show IP OSPF interface serial 020. Sini hello intervalnya 10, date intervalnya 40. Di soalnya itu harus 2 kali dari default value. Berarti interface serial 020 IP OSPF hello intervalnya dikali 2 kan.
terus date intervalnya jadi 80. Oke, kemudian konfigurasi juga untuk interface pada BC1. Figur interface serial 010, IP SPF, hello timernya 2 kali kan, 20, date timernya 80. Baik, ini sudah aja sensi. Kita lihat show IP SPF neckboard. Oke, routernya sudah semua connect neckboardnya. Kita coba cek apakah sudah 100 atau belum. Masih 94, sepertinya ada yang kurang. Kita coba cek result. Assessment item ini passive interface itu masih belum, sama cost. Oke, kita coba konfigurasi. Oh, ini passive interface nya di serial 010, ada yang masih kurang. Close dulu. Jadi interface yang mengarah ke internet juga itu di passive interface kan, karena tidak ada router OSPF kan di sananya. Router OSPF 10 passive interface serial 010 sub 10. Oh sorry, bukan yang 10, 011. Oke, sudah. Kita coba cek skor lagi. Oke, sudah 96. Berarti ada satu lagi yang belum, yaitu cost untuk serial 011. Kita coba cek dulu. Kayaknya salah, katanya di nomor yang ini. Configure OSPF cost pada router P2P interface serial 010 011 menjadi 50. Coba cek dulu. Router OSPF 10 apps configure router OSPF interface serial 011 IP OSPF. Oh ini cost OSPF cost 50. Oke, sudah beres. Sudah 100. Kita coba cek konektivitas masing-masing. Kita coba akses internet dari ke 203 ping ke 203.0.113.100. Apakah sudah bisa? Belum atau belum? Ping 203.0.113.100. Oke, sudah berhasil pingnya. Sekarang coba perangkat lain, kita copy saja. Oke, stop. Ping sudah. Laptop juga sudah bisa. Satu juga sudah. Nah, konfigurasi untuk single area OSPF
untuk lab kali ini sudah cukup, sudah selesai. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan atau misalnya masih ada yang kurang, bisa tonton video sebelumnya atau nanti bisa ditanyakan saja karena ini materinya cukup banyak. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa dikontak saja. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga membantu. Wassalam.